suram dan rapuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada sebuah pengalaman mistis yang dialami oleh Aisyah Kanaya dari Bogor. Jadi Naya ini mengalami sebuah hal yang sangat tidak masuk akal ketika dia sedang liburan ke sebuah kampung, yaitu kampung halaman teman satu kerjaannya yang ada di daerah Pangalengan. Bagaimana bisa dibilang masuk akal jika ada seorang wanita hamil yang telah meninggal lalu datang ke Paraji untuk melahirkan? Oke, kita langsung saja simak cerita lengkapnya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kejadian ini baru ku alami bulan yang lalu di hari Kamis, kalau nggak salah tanggal 15 September. Ini sepenggal kisah nyata yang ku alami bersama teman satu profesi yang kebetulan kerja bareng denganku. Pada hari itu, kami diberi cuti selama 3 hari dikarenakan bos lagi ada urusan keluar kota bersama keluarganya. Pasti seneng lah kami. Jadi kami untuk sementara waktu dibubarkan dulu, dibebaskan dari pekerjaan. Perkenalkan, aku Aisyah Kanaya Azhar. Panggil saja Naya. Itu adalah panggilan di tempat kerjaku. Bersama dengan 2 teman seprofesi yang bernama Andin dan Tio. Karena hari itu libur, aku, Andin dan Tio berencana untuk liburan. Setelah berembuk, kami pun setuju dan memutuskan untuk liburan ke rumah Andin. Kenapa kami pilih rumah Andin? Karena rumahnya berada di lereng gunung dan perbukitan. Dan tentu saja tempatnya sangat indah. Nah, kami langsung pada hari itu juga berangkat naik bis yang menuju ke daerah Pangalengan. Selama perjalanan, aku Tio menghabiskan waktu dengan tiduran karena aku suka mabuk kalau naik kendaraan, jadi anti perjalanan jauh. Singkat waktu, sampailah kami di kampung halamannya Andin yang begitu sejuk, padahal jam sudah menunjukkan pukul 10 siang. Karena kami berangkat dari Bogor pada jam 6 pagi. Kami kira perjalanannya bakal semudah di perkiraan, tapi ternyata harus melewati persawahan dan kebun dulu sebelum sampai ke perkampungan Andin. Dan yang membuat aku gigit bibir adalah pemakaman umum yang kami lewati teramat luas. Lalu yang memisahkan pemakaman dan persawahan adalah sebuah jalur irigasi yang panjang entah kemana ujungnya. Aku pun tidak tahu karena saking panjangnya. Kalau bisa ku gambarkan saluran irigasi itu, kira-kira kedalamannya 3 meter, lebarnya sekitar 4 meter, tapi ketika itu airnya sedang surut, jadi mungkin tersisa kedalamannya hanya sekitar 1 meter saja. Dan untuk di tengah-tengahnya ada jalan yang cukup untuk dilewati kendaraan roda 2. Sebelum berangkat tadi, aku sudah mencoba menutup sebagian mata batinku dulu karena aku nggak mau liburan menjadi kacau terganggu oleh mereka yang tidak kasat mata. Kan mereka suka bikin kaget. Dan juga karena temanku nggak bersamaku dan nggak selalu bersamaku. Setelah itu, aku hanya berserah diri kepadanya. Semoga kemanapun aku melangkah selalu dalam lindungannya. Walaupun sejujurnya susah kututup sempurna, tapi setidaknya lumayanlah. Setelah kami bertiga melewati persawahan, kami terus berjalan melewati saluran irigasi. Setelah itu, ada pertigaan yang ada pos rondanya. Setelah melewati pos ronda itu, kami masuk ke dalam sebuah gang sempit yang hanya cukup untuk dilewati 1 motor saja. Walaupun kaki sudah lelah, tapi ketika melewati gang itu, kami disuguhkan pemandangan yang teramat indah. Pegunungan dan bukit-bukit yang teramat jelas dan dekat. Masya Allah, indah banget ciptaanmu ya Allah. Batinku memanjatkan ketakjuban dan rasa syukur.
karena diberikan kesempatan menikmati pemandangan seindah ini. Kami terus berjalan menuju ke rumah Andin dulu sebelum berfoto-foto. Dari gang itu, kami terus berjalan sejauh 20 meter, melewati jalanan setapak yang masih berupa tanah dan di pinggir-pinggirnya berjejer pohon bambu yang sangat rindang dan sejuk, tapi menyeramkan bagiku, apalagi kalau malam. Bisa dibayangkan kan bagaimana menyeramkannya? Sekitar jam setengah 11 siang, kami sampai juga di rumah Andin dan bertemu dengan orang tua Andin. Kemudian memperkenalkan diri dan meminta izin untuk menginap selama libur kerja. Alhamdulillah, kedua orang tua Andin mengizinkan kami liburan di sana dan mereka menyambut kami dengan sangat baik. Setelah itu, mereka menyuruh kami untuk bersih-bersih diri lebih dulu, lalu makan siang bersama. Yang aku suka nih ya, walau dengan menu seadanya, tapi karena kasih sayang dan kebersamaan terasa sangat nikmat sekali bisa berkumpul dan makan bersama. Setelah santap siang, kami sempatkan untuk istirahat lebih dulu. Aku tidur di kamar berdua bersama Andin, sedangkan Tio di ruang tamu dengan bapak Andin. Enggak ding, maksudnya sendiri. Dia kan cowok, masa mau tidur sama cewek? Jadi biar dia meluk guling aja deh. Singkat cerita, aku terbangun pada jam 3 sore karena mendengar suara yang teramat berisik dari luar rumah. Aku melempar pandang ke arah Andin yang waktu itu lagi tidur di sampingku. Kukira dia masih ngorok. Ternyata dia juga ikut kebangun gara-gara suara berisik itu. Karena kami berdua ngerasa penasaran, kami lalu bangun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Setibanya di teras rumah, aku melihat Tio yang sedang berdiri kebingungan. Aku pun bertanya, "Ada apa, Yo? Kok rame banget?" Dan Tio pun menjawab singkat, "Gak tahu," sambil mengangkat bahunya. "Tapi semua orang pada kesana. Gimana kalau kita lihat aja, biar tahu ada apa?" Tio memberikan saran. Aku melihat Andin untuk meminta persetujuan, dan dia pun menganggukkan kepala, sebuah arti kalau dia setuju. "Ayo, mana sendalku? Tungguin lah." Si Andin malah sibuk nyariin sendalnya yang gak ketemu. Akhirnya dia pakai sepatu dan bergegas menyusul aku dan Tio yang sudah duluan. Setibanya di lokasi, kulihat ramai sekali orang. Aku melihat pemandangan yang tidak biasa. Ada seorang lelaki yang umurnya kira-kira 30 tahunan. Dia sedang mengamuk di pelataran rumahnya, dan yang jadi sasaran amukannya adalah pot bunga dan tanaman yang berada di depannya. Sambil menjerit dan berteriak sembari sesenggukan, pria itu menangis. "Apa yang terjadi?" gumamku. Saking penasarannya, aku pun bertanya kepada seorang ibu yang berada di sampingku. "Maaf Bu, ini ada apa ya? Kok sampai segitunya dia ngamuk?" Ibu itu langsung menjawab, "Iya Neng, itu dia ngamuk gara-gara gak rela karena ditinggal meninggal sama istrinya yang lagi hamil besar." Siapa yang gak sedih Neng? Ibu yang lihatnya aja ikut sedih dan ngerasa prihatin. Soalnya mah udah lama dinanti kehamilannya. Pas udah ada dan waktunya sebentar lagi lahiran, malah meninggal istrinya. Emang sudah berapa lama Bu mereka menikah? Begini Neng, si Yayan itu nikah sudah 6 tahun, tapi baru sekarang istrinya bisa hamil. Tapi yang namanya umur, rezeki, jodoh, mati gak ada yang tahu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih Bu infonya. Neng, tunggu. Arin Neng teh bukan orang sini ya? Ibu mah baru lihat, meniglis pisan. Dan aku pun tersenyum. Iya Bu, hatur nuhun. Dan pandanganku teralihkan dengan kedatangan Pak Ustadz yang memberi wejangan supaya Kang Yayan bisa mengikhlaskan kepergian istrinya. Setelah dibujuk, akhirnya Kang Yayan mau berhenti berteriak-teriak dan mencoba mengikhlaskan istrinya. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana jenazah sudah dimandikan dan dikafani. Penggali kubur juga sudah memberitahu kalau liang kubur sudah beres. Lalu Pak Ustadz menyarankan untuk segera bergegas menyolati si mayit sebelum maghrib. Apalagi malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Kebetulan aku gak ikut dalam prosesi itu semua
karena aku nggak mau bertemu dengan banyak hal-hal aneh. Ya, seolah menghindar, tapi apa boleh buat, itu yang aku bisa, menghindari mereka di tempat biasa mereka berada. Soalnya, nggak di mana-mana, masa aku harus berhadapan sama mereka lagi? Kepinginlah sehari aja bernafas lega tanpa gangguan dan keusilan mereka. Jadi Tio dan Andin lah yang ikut ke pemakaman, sedangkan aku sendirian di rumah, walaupun pada akhirnya aku pun diganggu juga, meskipun sudah menghindar. Sedih banget. Samar-samar ku dengar suara memanggil namaku. Kanaya, aku tahu kamu bisa melihat kami semua. Suara itu terus memanggil namaku. Pertamanya sih aku cuekin, tapi semakin aku biarin, malah semakin banyak suara yang aku dengar. Aku lalu mencoba menutup telingaku dengan bantal, sampai aku dikejutkan dengan kehadiran Andin dan Tio. "Woi, lagi ngapain kamu? Kayak orang lagi galau aja," teriak Andin mengagetkanku. "Tahu nih, kenapa?" Dan Tio pun ikut bertanya. Tapi tidak kujawab. Aku mengalihkan perhatian dengan bertanya kepada mereka. "Gimana proses pemakamannya? Lancar?" Andin pun yang menjawab. "Ya, sepertinya sih. Walaupun tadi pas si mayat mau dimasukkan ke liang lahat, Kang Yayan sempat ngamuk dan jatuh pingsan." Aku hanya menghela nafas dan bertanya lagi. "Apa bayinya juga meninggal dunia? Kan udah 9 bulan usia kandungannya." Kata ibu bidan sih jabang bayinya sudah meninggal duluan dalam kandungan. Setelah itu ibunya nyusul. Kondisi ibunya lemah dikarenakan si ibu punya sakit diabetes dan kolesterol. "Masa?" Aku dan Tio serentak berucap. "Ya itu sih katanya," kata Andin. Singkat cerita, sehabis maghrib, Andin, Tio, dan kedua orang tua Andin berangkat ke rumah Kang Yayan untuk ikut tahlilan atau pengajian mendoakan almarhumah. Dan sangat disayangkan, aku nggak bisa ikut, soalnya sedang ada tamu bulanan. Pada jam 8 malam, gak tahu lupa atau gimana, kalau malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Aku merasa kepingin aja jalan-jalan keluar menghirup udara sejuk di malam hari. Lalu kuputuskan untuk mencari angin segar dengan jalan-jalan keluar rumah. Langkah demi langkah ku telusuri jalanan yang berbelok-belok sampai gak kerasa sudah berada di saluran irigasi. Sadar-sadar sudah berada di jembatan. Mungkin jalannya sambil ngelamun kali ya. Dan aku melihat ada seorang wanita sedang berjalan menghampiriku. Wanita itu menggunakan pakaian dress kuning bercorak bunga-bunga. Tapi anehnya, dia datang dari arah kuburan. Dan yang membuat tidak habis pikir lagi, kondisi wanita itu sedang hamil besar. Lambat laun wanita itu melewatiku. Karena jalan yang menuju ke perkampungan ya cuma lewat jembatan ini. Tapi yang membuat aku terus berpikir, kok wanita hamil itu keluar dari pemakaman? Apa jangan-jangan dia demit? Tapi kok tadi aku gak ngerasa kalau dia itu demit? Setibanya wanita itu, dia tersenyum kepadaku dan berkata, "Permisi, numpang lewat." "Oh, mangga teh, mau kemana?" "Ini sudah malam teh, nggak baik ibu hamil keluyuran malam-malam." Dan dia berbalik menghadapku sambil tersenyum. "Ini teteh, mau ke emak Paraji." Bagi yang belum tahu, Paraji itu sebutan untuk dukun beranak atau emak berang yang suka membantu ibu-ibu melahirkan. "Lah, emang teteh mau melahirkan ya?" "Iya teh, mau lahiran." Dan yang bikin aneh, nada suaranya teramat santai, gak seperti ibu-ibu yang mau lahiran, dengan muka datar dan sedikit pucat. Aku bertanya lagi, "Emang Parajinya di mana teh? Apa boleh saya mengantar?" Aku merasa kasihan kepada wanita itu, dan aku pun tidak merasa kalau dia demit, tapi melainkan manusia. Wanita itu pun menjawab, "Gak usah, terima kasih." Dia pun berlalu pergi. Dan aku masih terpaku melihat kepergiannya yang teramat cepat. Tapi kalau itu demit, kakinya kok napak. Aku masih belum tersadar kalau ternyata di sekelilingku ada sosok yang menanti. Setelah aku balik badan, aku spontan kaget
karena melihat penampakan, dan tanpa disadari, aku salah menginjakkan kakiku ke sebuah kayu yang sudah rapuh. Pada akhirnya, aku pun berguling ke dalam irigasi yang cukup dalam. Tapi untunglah gak ada bebatuan di dalam selokan ini. Yang ada cuma lumpur sama kerikil kecil. Orang jatuh kok masih untung ya. Walaupun begitu, cukup buat aku terluka. Lutut dan lenganku mengeluarkan darah walau gak banyak. Tapi cukup buat aku untuk meringis menahan perih dan rasa dingin yang teramat sangat. Setelahnya aku berusaha untuk menaiki irigasi yang cukup tinggi itu. Aku berusaha tidak menghiraukan penampakan yang ada di depanku. Seekor pocong yang hangus, gosong, dan bau gosongnya menyeruak ke hidungku. Dengan mata merah menyala, dia menggeleng-gelengkan kepala secara perlahan. Seketika aku berusaha berdiri tegap. Kebetulan airnya cuma sampai sepinggangku aja. Aku menatap pocong itu dan berkata, "Ini gara-gara lo nih, pocong kurang ajar. Bisa-bisanya kagetin gua. Gua lempar pakai sendal, kena baru nyaho lo." Saking kesalnya. Bukan mengarah ke takut sih ya, tapi kaget aja. Dia tiba-tiba nongol ketika aku lagi noleh. Aku melihat pocong itu cuman menggerakkan badannya ke kiri dan ke kanan. Mungkin kalau bisa disuarakan kayak bilang, ye 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 ye, seakan meledekku yang sudah basah kuyup. Dan yang bikin aku gak kuat bukan melihat pocong itu, tapi rasa dingin yang sampai ke tulang. Aku masih berusaha untuk bisa naik ke atas, tapi selalu saja gagal. Akhirnya ada bapak-bapak yang lewat. Kayaknya mereka lagi ngeronda. Aku pun bergegas memanggil bapak-bapak tersebut dan meminta bantuannya. "Kang, Akang, tolong dong bantuin." Dan terdengar suara yang berbisik. Kang Maman, denger gak? Kayak suara orang yang minta tolong." "Jangan-jangan demit hari Kang Tejo." "Di mana ya demit?" Kang Maman menimpali. "Nah, poho kamu teh, ini malam apa?" Kang Tejo sepertinya baru ngeh. "Oh iya, ini teh malam Jumat." Dan aku pun berteriak sekali lagi. "Oi, denger gak sih? Ini aku jatuh di selokan. Tolongin, dingin banget dah, gak kuat." Sambil gigiku beradu karena menahan rasa dingin. "Tuh Kang Maman, coba tuh, sok, lihat. Siapa tahu itu beneran orang yang minta tolong." "Ah, kamu aja, masa suruh saya?" Hari Kang Maman malah balik nyuruh. Kumaha ya teh? "Udah, gini aja, kita barengan gimana?" "Aduh, ya Allah, kok kalian malah debat? Aku manusia bukan demit." "Lah, emang manusia Kang itu, buktinya sebut ya Allah." Innalillahi, keburu membeku ini. Sambil aku bersin beberapa kali. Dan bapak-bapak itu pun bergegas menghampiriku dan menyorotkan senter yang mereka bawa ke arahku. "Astagfirullah, Neng. Lagi ngapain kok mandi malam-malam kayak gini? Apa nggak dingin?" "Kang, cepet tolongin. Saya kecebur, bukan lagi mandi." "Bentar Neng, aku nyari tali dulu." Setelah aku berhasil keluar dari selokan irigasi, aku sudah tidak melihat lagi pocongan sialan itu. Dan aku pun diantarkan oleh akangnya ke rumahnya Andin. Sesampainya di pelataran rumah, kagetlah mereka dengan kondisiku yang basah kuyup, dengan luka di mana-mana. "Nah ya, kamu kenapa sampai berantakan kayak gini?" Dan ibunya Andin berkata, Sudah, nanti aja pertanyaannya. Kita urus dulu Naya. Kasihan, nanti dia masuk angin." "Oh iya, makasih ya Kang," ucap Ibu Andin. "Iya Bu, sama-sama," pamit bapak-bapak itu. Sambil duduk jongkok dan menahan dengkul yang gemetar, aku dibawakan teh hangat untuk aku minum, selagi menunggu ibu menyiapkan air hangat untuk aku mandi. Singkat cerita, air pun sudah siap dan aku disarankan untuk bergegas mandi. Aku lalu menuju ke belakang rumah. Kebetulan WC-nya pisah dari rumah, jadi nggak di dalam rumah. Jarak kamar mandi 6 meter dari pintu dapur. Baru aku melangkahkan kaki, ada suara yang menyambutku.
Suaranya kuntilanak cekikikan. Aku terdiam dan melihat sekeliling. Dan ketemulah sosok mbak-mbak, teteh-teteh, ini kan di Sunda. Kuntilanak itu lagi duduk manis di tembok kamar mandi. Jadi kamar mandinya itu gak ada atapnya, cuman tertutup separuh badan saja. Dia menatapku dan berkata, "Darahmu teramat wangi. Aku tertarik kepingin cicipi." Aku baru tersadar kalau aku sedang datang bulan. Aduh, aku hanya bisa garuk-garuk kepala yang gak gatal. Sebelum aku mengomeli si teteh Kunti, tanganku ada yang menarik. Setelah itu, kulihat Ibu Andin yang menyuruh aku masuk ke dalam rumah. Dan aku pun menurutinya. Dengan tergesa-gesa, si ibu menutup pintu dengan keras dan menguncinya dengan rapat sambil menarik nafas. Aku bertanya, "Ibu kenapa?" Dan si ibu menjawab, "Kamu tadi gak dengar ada Kunti di luar? Orang ibu dengar suaranya kok." Berarti bukan aku saja, kayaknya seisi rumah dengar semua. Dan ibu menyarankanku untuk bersih-bersih di dapur saja. Kebetulan lantai dapurnya masih berupa tanah, gak seperti di dalam rumah yaitu keramik. Ya mau gimana lagi, terpaksa aku mandi super kilat di dapur. Setelahnya kami makan malam bersama-sama. Dan suara Kunti itu juga sudah menghilang. Ketika makan bersama itu, ibu berkata, "Naya, kok kamu malah diliatin tuh Kuntinya? Emang kamu gak takut apa?" Dan yang menimpali adalah Tio dan Andin. "Jangan khawatir bu, Naya kan temannya Demit." Seketika ku lempar pakai serbet. Mulut kayak ember aja gak pernah disaring dulu," kataku. Ibu dan bapaknya Andin tertawa terbahak-bahak. Udah kalian ini, ayo makannya dihabisin dulu, baru kalian pergi tidur." Keesokan harinya, warga mendatangi rumah Kang Yayan dikarenakan ada kabar mengejutkan dan kami juga tidak mau ketinggalan. Kami pun menuju ke rumah Kang Yayan mau melihat ada apa sebenarnya. Sesampainya di lokasi, di depan rumah Kang Yayan, kami melihat ada Bi Ijah sang dukun beranak sedang menggendong bayi yang masih merah. Karena semakin penasaran, aku, Andin dan Tio menghampiri ke depan teras untuk menyimak apa yang telah terjadi. Kebetulan juga ada Pak RT. Menurut Bi Ijah, tadi malam rumah Bibi ada yang ngetuk pintu. Padahal Bibi teh sudah tidur. Tapi ketukan itu semakin keras Bibi dengar. Karena Bibi tinggal sendirian di rumah, ya Bibi mau gak mau yang harus buka pintu. Setelah Bibi buka pintunya, ada seorang wanita dengan kondisi perut yang lagi hamil tua. Dan Bibi bertanya, "Ada apa? Malam-malam neng ke rumah Bibi?" Dan si wanita bilang namanya Erin. "Maaf Bi, saya Erin dari kampung sebelah. Boleh saya minta tolong? Saya mau melahirkan di sini." Biasanya Bibi suka didampingi sama bidan Susi neng. "Tolong ya Bi, waktu saya nggak banyak. Saya kepingin bayinya selamat. Tolong Bi, tolong." Duh, gimana nih? Apa saya tolong aja dulu ya? Tapi kalau terjadi sesuatu, gimana nanti? Saya yang harus tanggung jawab. "Gak bakal Bi, saya jamin." "Ya sudah, sini masuk. Kamunya berbaring saja dulu di sana." Kebetulan di ruang tamu ada ranjang yang terbuat dari kayu yang beralaskan tikar saja. "Bibi ambilkan air hangat dulu ya." Setelahnya proses melahirkan terasa sangat mudah. Tidak ada rengekan dari si wanita. Cuma satu kali ngeden, si bayi langsung keluar dengan selamat. Dan bayi itu pun menangis menandakan kalau si bayi sehat. "Alhamdulillah, selamat neng, bayinya perempuan, cantik seperti ibunya." Dan wanita itu pun mengecup pipi bayi yang baru dilahirkannya. Bi Ijah lalu pergi ke belakang untuk mengambil air bersih. Sebelum pergi, Bi Ijah mendengar Erin berbisik di telinga si bayi. "Nak, maafkan Mama ya. Berbahagialah kamu dengan ayahmu. Mama gak bisa mengurusmu." Setelah kembalinya Bi Ijah dari dapur, Bi Ijah tersentak kaget karena sang bayi menangis keras seperti merasakan kesedihan yang teramat sangat. Dan wanita yang bernama Erin itu sudah menghilang. Lalu di tempat tidur sama sekali tidak ada bercak darah dan kondisi si bayi juga sudah bersih.
Segera Bi Ijah membungkusnya dengan samping atau dibedongkannya supaya bayi itu tidak merasa kedinginan. Bi Ijah lalu meraba tempat yang barusan dipakai untuk membantu lahiran. Di sana tidak ada darah sama sekali. Sambil memangku sang bayi, tangan Bi Ijah terus mengelus tempat tidur itu dan berkata, "Bersih? Loh, apa ini? KTP sama sepucuk surat?" Yang tercantum di KTP itu adalah nama Yayan Supriyadi. Keesokan harinya, Bi Ijah mendatangi alamat yang ada di KTP. Hampir semua warga tidak percaya, karena setahu mereka, Erin sudah meninggal kemarin sore dan dikuburkan bersama bayinya. Mana mungkin dia bangkit dari kuburnya hanya untuk melahirkan anak? Itu yang kudengar dari mulut warga. Tapi tiba-tiba, aku teringat wanita tadi malam. Apa jangan-jangan wanita yang kutemui di jembatan irigasi itu kan namanya sama Erin, tapi kok aku nggak ngerasa kalau dia itu demit? Bi Ijah lalu menyodorkan bayi itu ke arah Kang Yayan yang masih terdiam terpaku. Sejenak kemudian, Kang Yayan baru bisa berkata, "Bi, jangan coba-coba bohongin saya. Istri saya sudah meninggal kemarin sore. Bagaimana bisa?" "Ya sudah, kalau kalian gak percaya sama Bibi, Bibi cuma mau kasih KTP sama surat ini. Sebelum Bibi pergi, tolong dibaca dulu." Pada akhirnya, Kang Yayan mau menerima surat dan membacanya. Setelah membaca isi surat yang hanya diketahui oleh Kang Yayan, beliau menangis meraung-raung sambil berkata, "Erin, kenapa kamu pergi tinggalin Akang? Akang janji akan jaga anak kita." Kang Yayan lalu berucap, "Sini Bi, kasih aku bayinya." Semua warga melongo dengan kejadian itu. Dan Kang Yayan berkata, "Benar Pak RT, ini anak saya. Saya bisa pastikan tulisan Erin dan kalimat di dalamnya. Kalau ini anak kami, belum saatnya meninggal. Jadi Erin diberikan kesempatan untuk balik ke alam manusia untuk sekedar melahirkan saja." Subhanallah, Allahu Akbar. Warga serentak mengucapkan takbir atas kebesarannya. Kalau Allah sudah berkehendak, yang tadinya gak mungkin bisa menjadi mungkin. Setelahnya kami pun kembali ke kota Bogor dikarenakan besok kami sudah masuk kerja. Nah, setelah kembalinya ke Bogor, aku sakit selama 2 hari, terkena demam, sempat sembuh dan masuk kerja. Sudah kerja 3 hari, aku sakit lagi selama 4 hari. Alhamdulillah, berkat doa-doa dari kalian semua teman-teman dari channel Ada Apa Gerangan waktu itu ketika aku komen, aku bisa kembali sembuh. Terima kasih saya ucapkan, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Dan sehat selalu buat Mas Tama. Hatur nuhun, terima kasih sudah mau membacakan kisah yang gak masuk akal ini. Tapi jangan terlalu difikirkan, nanti malah pusing sendiri. Selanjutnya aku sedang proses menulis kisah yang lebih panjang lagi. Ditunggu ya. Nah, itu dia cerita pengalaman Naya yang tentu saja sulit diterima oleh logika. Terima kasih Mbak Naya yang telah mengirimkan pengalaman mistisnya untuk dibacakan dan didengarkan oleh teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang lain yang punya pengalaman mistis dan ingin dibacakan di sini, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan@gmail.com, adaapagerangan20@gmail.com, atau DM ke Instagram kami AAG Channel. Terima kasih juga kepada teman-teman yang setia pantengin channel ini. Semoga menghibur dan bisa menambah wawasan kalian bahwa di dunia ini banyak kejadian yang tidak masuk akal dan masih menjadi misteri hingga sekarang. Baiklah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Silakan subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli